ている。あやこれ好き。汚れている。Nice. Oh my god! Okay, it's happening! Everybody stay calm! Everybody stay calm! What's the procedure? Stay calm! Wait. Genius! Stop down! It's beautiful. 汚れではないのか。 It was perfect. Perfect. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, wara kuroren. Ini episode 56 merupakan episode yang benar-benar hype banget ya, karena suatu yang bakal terjadi di sini bener-bener salah satu yang terbaik dan mantap jiwa pokoknya. Oke, jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan upload saya berikutnya. Selamat menyaksikan, Iguzo. Sekali gitu pun. Episode ini diawali dengan hero yang ngantuk diikutin dua bocil. Ngeliat si Kotaro yang mendadak jadi aneh, tapi juga ada murid lain yang mengalami hal serupa. Bener-bener kayak dihipnotis buat bersih-bersih. Ekstrim sampai nenggelemin kepala orang juga. Siangnya bertemu dengan Ruri di tempat makan yang lagi promo pave coklat. Ih, gemes gamamonnya, disuapin. Terus kan si Ruri curhat soal Mika yang kelakuannya aneh. Dibawa sama Aoi juga dan ternyata kasusnya sama kayak di asrama Hiro. Ngucap kotor dan nyiram meja pakai air. Buset, itu nggak diusir apa? Terus mejanya kan dilapin ya. Ini pengertian banget sih. Meja di restoran kan emang sering kotor, tapi ya nggak gini juga, weh. Mika langsung pergi disusul Aoi dan Ruri. Hiro curiga kok mirip gini sama Kotaro, dan kalau kalian nyadar gambar episode ini agak gelap. Gak seperti biasanya yang gambarnya lebih cerah dari inilah pokoknya. Hiro ditelepon oleh Kyoshiro, dan sebelum si Kyoshiro-nya sempat ngomong, dia udah kejebak dalam keanehan yang menyelimuti warga sewilayah itu dengan cahaya putih. Hiro buru-buru ke TKP dan melihat rakyat yang bersih-bersih dengan aneh. Mobil pun dicat putih, woi ada Ferrari itu. Masa Ferrari dicat putih? Bentar, Ferrari warna putih keren gak sih? Ya udahlah. Dan ketemu dan Kyoshiro yang udah berubah juga. Dan si Kyoshiro-nya ini melihat permen karet di jalan, langsung dia tumbuk-tumbuk pakai HP, cok. Astaga, ini bener-bener di luar nalar, teman. HP dipakai buat numbuk-numbuk gituan, ya rusak lah. Sementara ternyata Mika dan Aoi juga udah kena hipnotis. Dan mereka mengepung Ruri dan Anggoramon. Ini bener-bener kayak zombie mereka. Di asrama Hiro juga sama, semuanya pada buang-buang properti di asrama gitu. Pas Hiro masuk, Jelimon mampirin dia dan akhirnya mereka malah dikepung karena dibilang kotor. Intinya, manusia yang waras tuh tinggal Hiro dan Ruri. Mereka berencana untuk kabur dengan Field, namun pas berpindah, mereka masih di sana dalam wujud boneka. Asli ini ngeri, Pak. Jadi orangnya pada kenapa ini? Anggoramon pun terbang bawa Ruri, tapi tertangkap oleh sebuah lingkaran aneh yang mendadak muncul. Bola maksudnya, bola. Bola tersebut bersuara seperti lumba-lumba dan memuntahkan Anggoramon. Ini kok jadi kayak film SpongeBob ya? Lalu secara ajaib, Field tersebut dinonaktifkan oleh sosok dalam lingkaran tersebut. Hiro berhasil kabur kayaknya karena dia nonaktifin Phoebe-nya duluan ya. Lalu si Ruri di dalam sana bertemu sosok yang ingin memurnikannya, yaitu Kuzuhamon Mikomodo. Tidak, aku lemah sama Miko. Oh my god. Gak tanggung-tanggung, cok. Itu Mikomodo dikeluarin. Dia bilang Ruri adalah seorang yang berdosa, dan dosanya dengan detail dibahas semua sama Kuzuhamon, di breakdown. Dia kayak tahu segala hal tentang informasi pribadi Ruri, dari catatan waktu dia berbuat dosa dan lain sebagainya. Itu akurat banget gitu. Secara detail sampai umur, perhitungan hari, dan total dosanya di dunia. Buset dah. Udah kayak malaikat pencatat amal baik dan buruk ya. Lalu Ruri ditangkap dan dipisahkan tubuh dan jiwanya. Jadi dia kayak boneka tanpa perasaan yang bersih, boneka kayu itu, sementara jiwa Ruri yang ini yang dipisahin tuh jadi skin gepeng, dilempar ke dimensi khusus yang seperti neraka. Buset, udah gepeng jadi tambah gepeng. Kan 2D, Pak, gepeng ya. Udah gepeng tambah gepeng gitu. Jadi apa coba? Di sana Ruri melihat teman-temannya beserta para korban yang telah dibersihkan. Boneka Ruri pun muncul di depan Anggoramon dan kemudian menuju
ke Hiro kan si Angguramonnya. Hiro melihat semuanya membuang properti asrama. Yang pasti itu ke tengah lapangan ya. Termasuk barang-barang di kamar Hiro. Tengah jalan maksudnya. Ya pokoknya itulah, termasuk barang-barang di kamar Hiro. Woi, mana boleh gitu, woi, privasi, cok. Satu kota ternyata sudah menjadi boneka kebersihan ini. Lalu Anggoramon bertemu mereka dan melihat Ruri bergerak ke pusat TKP. Lalu Kuzuhamon muncul di hadapan Hiro dan yang lain. Bilang kalau dia tuh bukan menukar masyarakat dengan boneka kayu, melainkan membersihkan mereka dari kekotoran mereka. Saat dia muncul bersama dengan bola tadi, seluruh kota dibawa ke dimensi khususnya untuk melakukan ritual Shinto di kota Tokyo. Kemudian setelah api pemurni dinyalakan untuk menghapus kekotoran atau jiwa mereka, selanjutnya boneka-boneka itu juga mau dibakar. Jadilah dunia yang bersih tanpa manusia. Singkatnya, manusia adalah kecemaran di mata Kuzuhamon. Hiro pun hendak dibersihkan namun sempat ditolong oleh Gamamon yang langsung warp Shinka menjadi Kenowisemon. Kuzuhamon pun memasuki battle mode-nya dan mengecil. Itu ukuran aslinya tapi masih gede juga tuh. Di sini Kenowisemon dibuat kewalahan karena Kuzuhamon adalah tipe caster yang menyerang dari jauh. Sementara Kenowisemon adalah all-rounder namun lebih bergantung pada serangan fisik. Semua serangan tidak mempan termasuk Grand Nova yang mampu menghabisi Digimon Mega sekalipun. Itu berarti Kuzuhamon bukanlah Digimon Mega sembarangan. Hiro ditangkap dan dosanya ternyata lebih banyak daripada Ruri. Lu ngapain aja sih selama hidup, woi? Kok bisa begitu? Gua kira lu polos, cok. Buset dah, kayaknya si Hiro juga gak sadar nih pernah salah nolong orang nih pasti nih. Jadi dia tuh berbuat dosa tapi dia gak sengaja karena dia cuma sekedar menolong orang tersebut. Dan kebetulan si orangnya ini salah gitu. Kayak misalnya kayak waktu Hiro diminta buat bongkar kunci kan itu bisa dibilang dosa tuh. Kayak gitu teman-teman. Atau yang lain lah, pokoknya bayangin sendiri aja. Di sini Vibinya Hiro pun udah tinung-tinung juga. Ini beneran serasa mau dibantai ya. Udah mau devolve dan terdesak banget ini, terjepit banget. Tapi si Kuzuhamon ini bukannya mengakhiri, itu malah ceramah. Dia tuh menganggap manusia adalah kekotoran karena mereka bertindak sesuai perasaan dan tenggelam dalam kesenangan hingga berbuat dosa. Ini nyindir manusia di real life nih pasti nih. Soalnya emang bener gitu. Ada nyenggol-nyenggol fakta juga, tapi Kenowisemon nggak menganggap itu salah. Banyak juga kok hal positif yang bisa dipelajari dari emosi manusia. Nah ini baru bener nih teman-teman. Yang dilihat tuh positifnya aja, jangan ikutin yang buruknya gitu. Sejak dia bertemu Hiro dan mengenal dunia manusia, dia mempelajari hal-hal positif tersebut. Jadi di sini konfliknya adalah pertentangan dari dua ideologi yang berbeda, yang merupakan poin menarik dari episode kali ini. Kemudian Vibi Hiro bereaksi dan sepertinya mereka sinkron lebih dalam lagi dan menyatukan perasaan mereka. Lalu ditanya Kuzuhamon, kalau bukan kecemaran lalu kalian itu apa? Disinilah momen kerennya. Inilah jawaban kami. Itu jawaban Hiro ya teman. Hiro bikin medan energi dari Vibi untuk melepaskan diri dan secara bersamaan Kenowisemon Kyukyou Shinka. Ini dia yang ditunggu-tunggu, keren banget ya teman-teman. Seriousmon itu. Ini berubahnya bener-bener dengan cara menyatukan perasaan loh. Kayak misalnya waktu Matrix Evolution-nya Takato sama Guilmon pertama kali, atau juga debutnya Shine Greymon Burst Mode kan kayak gini ya. Masaru sama Shine Greymon-nya menyatukan perasaan terlebih dahulu gitu kan. Eksekusinya di sini juga sangat indah, mewah dan elegan dengan insert song yang baru juga. Saya nangis beneran di scene ini. Udah berapa scene Digimon coba kalau di total yang bikin saya nangis ya, yang kayak gini lah pokoknya. Yang keren-keren tuh pasti saya bener-bener sampai tersentuh gitu. Aduh. Emang the best lah. Dan di langit Seriousmon bersinar terang menerangi langit yang gelap. Bener-bener bintang paling terang ya. Terus mereka pun beradu bacot lagi sambil ngejurus pakai Cosmo Blade. Pedangnya tuh langsung dikeluarin ya teman-teman. Terus nebas si Uraizunanya Kuzuhamon. Kuzuhamon bertanya, apakah ini jawaban kalian evolusi ini? Jawab, iya, kami bukanlah pencemaran. Oke. Ini adalah adu bacot yang sangat filosofis, tapi simak dulu sampai akhir biar kalian paham alurnya dulu ya. Kuzuhamon pakai Taizokai Mandala, yaitu jurus yang dapat memurnikan segalanya yang ada di dunia. Bahkan setitik pun kecemaran tuh akan langsung termurnikan. Kalau serangan mereka bisa dimurnikan, berarti mereka memang tercemar. Di sini langsung spam Photon Blaster ya. Ini keren banget, bisa rapid fire juga. Pakai 2 pistol gitu kan. Dan langsung keluarin ulti Breakwazer, membuat tembakan kekuatan penuh dari satu
senjata yang namanya Sylvia itu, dan selanjutnya disusul gelombang tebasan raksasa dari pedangnya yang menyatu dan menimbulkan ledakan. Dengan itu serangan ulti Kuzuhamon pun ditembus dan Siriusmon berhasil membelah tongkatnya. Kuzuhamon berpikir mereka tidak hanya murni, kan Siriusmon di profilnya kan juga diceritakan sangat murni dan berhati baik ya. Digimon yang sangat mulia lah pokoknya. Jadi kalau Siriusmon merasakan lawannya udah mulai pasrah nih, udah nggak pengen berbuat jahat lagi ya, udah dia langsung mengulurkan tangan untuk mereka gitu. Dan mulailah kalimat berikutnya. Apakah artinya kekuatan ini tercipta dari berteman dengan manusia? Jadi sepertinya ini sudah diperhitungkan oleh beliau yang telah mengirim kami semua ke dunia manusia. Oke, misteri lagi. Siapakah orang ini? Kuzuhamon mengaku kalah dan menghentikan ritualnya. Semua orang kembali semula dan ingatan mereka dihapus oleh Kuzuhamon. Kuzuhamon pun pamit dan berkata kelak mereka akan bertemu lagi. Cerita berakhir di sini dengan mantap jiwa ya teman-teman. Hai, review no Jikan des. Asli ini dari awal sampai akhir dibawa tegang dan serius ya. Beneran kayak apokalips juga situasinya, ini bener-bener orang-orang jadi kayak zombie gitu pak. Dan kalau nyadar posisi perban Kyoshiro tuh harusnya kan tangan kiri, ini kebalik jadi tangan kanan. Apa artinya segel tangan kirinya tuh emang nggak ada apa-apaan? Dan juga ini episode yang serem ya, dan ditutup dengan epic. Udah mau dibantai langsung anjay. Ini Siriusmon muncul dan itu di-trigger dengan sinkro keduanya. Ini jujur kalau dibandingin sama Keno Wisemon mah jauh sih. Ini baru the real masterpiece teman. Lagunya juga baru ya, judulnya adalah Makuake. Yang bawain juga pembawa evolution songnya Ghost Game, yaitu First Riders ya teman. Yang dibawakan oleh Yoshimasa Masakura. Terus di YouTube juga udah ada lagunya, search aja. Lebih tepatnya sih YouTube Musik ya teman-teman, yang aplikasi buat dengerin musik dari YouTube. Untuk album fisiknya nggak tahu kapan rilis, pokoknya tahun 2023 aja. Terus ini bener-bener dieksekusi dengan indah, mewah, dan elegan untuk episode debut yang sangat gak disangka-sangka. Kualitas animasinya juga beda dari episode-episode sebelumnya. Terus juga ini ada percakapan yang sangat filosofis ya. Ini yang mau saya bahas tadi teman-teman. Jadi lewat evolusi ini seolah-olah mereka tuh mau memberikan pesan seperti mungkin kita terlihat buruk di mata orang lain, tapi jika kita terus bersama dengan orang-orang yang baik dan orang yang kita sayangi, maka kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik juga. Yang juga jadi esensi Digimon, berkembang bersama manusia. Karena dibilang perkembangan Gamamon ke Siriusmon itu karena pengaruh baik di sekitarnya, berarti development-nya itu mirip sama Kiana dong di Honkai Impact. Jadi dari awalnya tingkah bocil, terus sempat ganti jadi kepribadian jahat. Berubahnya ngaruhin perkembangan sifatnya jadi lebih dewasa pula. Keren banget sih. Ini beneran ngambil referensi di mana aja nih teman-teman. Udah curiga ada kemiripan sejak pengumuman seiyunya Gamamon adalah seiyunya si Raiden Mei, yaitu Miyuki Sawashiro. Dan sosok beliau yang bukan sembarang beliau ini, apakah Papa Hokuto? Ya jadi kan dia kayak gimana sih ngirim Digimon ke dunia manusia? Apakah dia sengaja ngirim Digimon ke sini? Ataukah ada orang lain di balik semuanya? Seperti Yggdrasil atau yang mirip-mirip gitu? Mari kita tunggu kemunculannya teman-teman. Dan juga soal perbannya Kyoshiro beneran gak ada apa-apa nih. Ya berarti saya bisa aja ekspektasinya buyar dong tentang evolusinya si Amphimmon dan juga Dirgitmon nanti. Evolusinya siapa tahu kan ke-trigger dari perkembangan karakternya Ruri dan Kyoshiro ya. Kayak misalnya si Ruri itu jadi lebih terbuka soal Anggoramon ke teman-temannya, terus si Kyoshiro akhirnya nge-reveal tangan kirinya tuh ada apaan gitu kan. Aduh, bisa-bisa buyar nih teman-teman. Ya udahlah. Oke, cukup buat episode kali ini. Bersyukur banget pokoknya bisa nonton episode ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Like dan komen juga silakan banget. Hai, Rukuren Otsukare. See you. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。